Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afiq Kurniawati, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Batu Asin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas metode pendidikan akuntansi. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisa pengaruh kinerja keuangan pendapatan asli daerah dan luas wilayah terhadap Indonesia pada Provinsi Lampung tahun 2020 sampai dengan 2024. Untuk pembahasan kali ini akan menjadi 14 yang pertama ada pendahuluan, kedua kajian pustaka, tiga kerangka satu ada hipotesis, dan keempat metode logis penelitian. Latar belakang diangkatnya isu ini adalah yang pertama diberlakukannya dispensasi fiskal di Indonesia. Ya. Yang kedua, penyedia modal merupakan instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik daerah. Kemudian yang ketiga, PAT atau yang kita tahu pendapatan asli daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Kemudian yang keempat adalah kinerja keuangan daerah menunjukkan seberapa baik suatu daerah mengelola sumber daya keuangannya. Yang kelima adalah luas wilayah suatu daerah terindikasi langsung terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pelayanan publik. Kemudian, kenapa memilih Lampung? Lampung memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan industri, akan tetapi menghadapi tantangan dalam pembangunan pembangunan. Kemudian poin ketujuh yaitu kenapa mengambil periode 2020 dan 2020 sampai dengan 2024. Hal ini mencerminkan kondisi yang penuh dinamika akibat COVID-19. Kemudian rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap belanja modal? Yang kedua, apakah PAD atau pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal? Yang ketiga, apakah luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal? Kemudian, tujuan penelitian yaitu pertama, menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal. Yang kedua, menganalisa pengaruh PAD terhadap belanja modal. Yang ketiga, menganalisis pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal. Nah, penelitian ini juga memiliki manfaat. Yang pertama, untuk akademisi, bisa menambah referensi dalam kajian keuangan daerah. Kedua, untuk pemerintah daerah, yaitu bagi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan alokasi belanja modal. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk memahami pentingnya peran pendapatan asli daerah dan efisiensi keuangan terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu bagi berikut. Yang pertama, menurut Septi dan Mulani tahun 2020, belanja modal berkontribusi pada aset daerah dan pelayanan. Nah, yang penelitian kedua itu menurut penelitian Wulandari dan Aziza pada tahun 2021, di mana hasilnya adalah PAD berpengaruh signifikan terhadap pembangunan. Yang ketiga adalah penelitian dari Fadila dan Arifin pada tahun 2022, di mana luas wilayah signifikan terhadap alokasi belanja modal. Kemudian yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Justisia pada tahun 2021, di mana kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap proporsi belanja modal. Kajian pustaka, baiklah. Kita akan membahas terkait pengertian dari belanja modal, pendapatan daerah, kinerja keuangan, dan luas wilayah. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembelian aset tetap seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur. Hal ini diatur berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011. Kemudian, menurut Sartika pada tahun 2017, belanja modal memiliki efek langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya yaitu pendapatan asli daerah atau bisa disingkat PAD. PAD mencakup pajak daerah, kontribusi, hasil pengolahan kekayaan, dan pendapatan sah lainnya. Hal ini diatur berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004. Semakin besar pendapatan asli daerah, semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah untuk membiayai belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarso dan Kristianto pada tahun 2011. Kemudian, kinerja keuangan. Kinerja keuangan diukur melalui rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian daerah. Menurut Mahsun tahun 2013, daerah dengan kinerja baik cenderung lebih optimal dalam penggunaan anggaran.
Kemudian yang terakhir yaitu luas wilayah. Menurut Pestri tahun 2022, mohon maaf, menurut Pestri tahun 2002, luas wilayah berkorelasi positif dengan kebutuhan belanja modal. Semakin luas suatu daerah, semakin besar kebutuhan infrastrukturnya. Kemudian, kerangka konseptual dapat dilihat di layar, kemudian dilanjutkan dengan hipotesa. Hipotesa yang pertama adalah kinerja keuangan berpengaruh terhadap belanja. Hipotesa yang kedua adalah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hipotesa ketiga yaitu luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Jenis pendekatan yang dilakukan pada penelitian itu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan analisis regresi berbeda. Kemudian populasi yang sampelnya. Populasinya ini seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung. Teknik sampelnya adalah soal sampling. Kemudian sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data ini datanya dari data sekunder, yaitu dari website uji data dan BPS. Kemudian untuk metodenya berupa dokumentasi data time series tahun 2020 sampai dengan 2024. Teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Pengelolaan dapat dibantu dengan perangkat lunak seperti SPSS. Kemudian sebelum uji regresi dilakukan serangkaian uji identifikatif untuk memastikan bahwa data memenuhi kriteria yang statis. Daftar pustaka dapat dilihat pada layar berikut. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.